Iman kita, kalau tidak iman dan percaya Nabi Isa salah satu Nabi dan Rasul. Hafal enggak rukun iman? Rukun iman berapa? 6. 1. Percaya Allah. 2. Kepada malaikat. 3. Kitab. 4. Rasul. Berarti salah satu rukun iman percaya kepada seluruh Nabi dan Rasul. Memang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli. Sebaik-baik kata yang aku ucapkan dan nabi-nabi yang sebelumku. Sebaik-baik kata yang aku ucapkan dan para nabi yang sebelum-sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah sepakatan semua para nabi membawa kata itu. Semua, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, menjadi bukti Islam tidak anti toleransi. Katanya kalau tidak ucapin selamat Natal berarti seolah-olah Islam anti toleransi. Tidak mau, tidak diterima, beda pendapat, macam-macam alasan. Islam keras, Islam teroris, Islam apa macam-macam. Eksklusif ya, macam-macam alasannya. Padahal membuktikan begitu Islam indah, bahkan rahmatan lil alamin, itu tidak ada di dalam Injil. Mereka kan membanggakan dan memuliakan Siti Maryam dan memuliakan Yesus Isa Al-Masih sebagai kadang sebagai Tuhan, kadang anak Tuhan, macam-macam. Tapi tidak ada di dalam Injil jamaah sekalian satu surah yang membawa nama Maryam atau membawa nama Isa. Tapi subhanallah di Islam membuktikan Islam memang Islam merangkul semua para nabi dan rasul, memuliakan semua para nabi dan rasul. Bahkan Islam tidak bermasalah sama siapapun. Bahkan di antara yang kita belajari, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, yang paling dicintai oleh Allah yang selalu berguna bagi orang lain. Tidak disebutkan orang lain itu apakah Islam atau bukan Islam. Bahkan di dalam Islam jamaah sekalian, kalau kita sayangi, melayani, memberikan perhatian kepada binatang yang membutuh bantuan, Allah nilai memberikan pahala besar. Ingat gak hadis cerita orang wanita yang memberikan air minum kepada anjing? Tahu kan? Apa yang Allah balas? Padahal wanita itu tidak pernah berbuat kebaikan. Bahkan dikenal wanita itu, na'udzubillah. Tapi dalam sekali dia bantu anjing, Allah ampuni dosanya. Saya bertanya sekarang Bapak Ibu, anjing di hukum Islam apa? Najis dan hukumnya haram. Kok bisa anjing najis hukumnya haram di ajaran Islam, tapi kita ketika melihat anjing lagi membutuh pertolongan, kita bantu, Allah ampuni dosa kita. Kira-kira bagaimana kalau sama binatang yang bukan najis, bukan haram? Faham gak?
Kalau sama anjing yang namanya najis haram, Allah masih berikan pahala, bahkan nilai itu bisa ibadah. Kira-kira bagaimana kalau binatang yang bukan najis dan bukan haram? Apalagi yang kita beri bantuan itu, pertolongan kita kepada orang manusia. Kalau sama binatang aja dihargai Allah, apalagi sama manusia, apalagi sesama muslim. Oh, tingkat lagi. Ini semakin meningkat. Dan membuktikan Islam itu memang rahmatan lil alamin. Tidak ada di dalam Al-Quran yang isinya 114 surah, tidak ada satu surah atas nama istri Rasul. Ada enggak atas nama istri Nabi Muhammad? Istri Nabi Muhammad siapa namanya? Siti Khadijah. Anaknya laki maupun perempuan semuanya dari Siti Khadijah. Tapi subhanallah, tidak ada. Malah yang ada di dalam Al-Quran satu surah lengkap dari awal sampai akhir, sampai jumlah ayatnya 98 ayat, bernama Siti Maryam. Dikasih nama Maryam. Dan cerita semua disambungkan. Bapak Ibu, cerita yang ada di surah Ali Imran, sudah tulis enggak tadi? Surah Ali Imran, sambungkan cerita surah Ali Imran sama cerita yang ada di surah Maryam. Karena asal cerita Siti Maryam dulu, sebelum cerita Nabi Isa. Siti Maryam dulu. Bahkan di surah Ali Imran cerita orang tuanya Siti Maryam. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Imran wa ala Ibrahim ala alamin. Allah ceritakan dulu keluarganya Siti Maryam, baru kemudian cerita Siti Maryam ini siapa, bagaimana keadaannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ikhlasannya, bagaimana Allah memberikan rezeki yang istimewa luar biasa. Terus langsung dikaitkan kepada cerita yang sambung di surah Maryam. InsyaAllah Bapak Ibu, kalau anda yakini dan dalami hayati cerita surah Ali Imran sama cerita yang ada di surah Maryam, insyaAllah sempurna akidah kita, kuat, tidak akan diragukan. Coba saya minta satu, Ustaz mohon di surah Ali Imran, bacakan aja terjemahan surah Ali Imran ayat 36 dan 37. Tapi jangan lupa ya, tulis mulai dari ayat 33 surah Ali Imran, itu menjadi PR ya. 33 sampai ayat 66 ya. Sudah tulis ya? Dari 33 sampai ayat 66. Tapi hanya sebentar saja saya ingin sampaikan sebuah pesan, mudah-mudahan anda bisa mengerti dan bisa memahami untuk menguatkan akidah kita. Bagaimana keadaan Siti Maryam yang ada di surah Ali Imran ini? Tolong langsung terjemahan 36 sama 37. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ibunya Maryam melahirkan beliau, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan seorang putri, anak perempuan, padahal Allah beritahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang..." Subhanallah. Sambil ibunya Siti Maryam sepertinya kekhawatiran, sambil berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, bukan hanya untuk Siti Maryam, bahkan keturunannya, supaya jangan sampai digoda oleh syaitan. Maaf diulang lagi, saya suka ayat ini. Saya suka ayat ini. Dan boleh menjadi doa kita jamaah sekalian, kalau ibu-ibu sedang hamil mau melahirkan, ketika mau melahirkan, boleh, ya Allah, lindungilah aku dan anakku dan keturunan anakku.
dari godaan syaitan. Coba ulang lagi. Maka ketika ibunya Maryam melahirkan beliau, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk." Ya, terus. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Allah menerimanya. Berarti Allah terima anaknya Siti Maryam ini, diterima keadaannya, bahkan diterima doanya. Bukan